Shalom adik-adik, apa kabarnya? Tentu dalam keadaan sehat bukan? Senang bisa kembali bersama kita lagi dalam ibadah sekolah hari Minggu. Kita pada hari ini tetap beribadah di rumah kita masing-masing ya, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah adik-adik, untuk memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Baiklah, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertanam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, sehingga pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan, kesehatan, kekuatan, sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama beribadah, meski di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami boleh ada pada saat ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan, tapi Tuhanlah yang selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami yang pada saat ini mungkin tidak sempat mengikuti ibadah ini Tuhan, atau dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan jamah mereka, ketuk pintu hati mereka Tuhan. Jika mereka memang sakit, sembuhkan mereka, angkat sakit penyakit yang mereka rasakan Tuhan. Biarlah segala kuasa Tuhan yang boleh jadi dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, siap untuk mendengarkan cerita Alkitab pada hari ini? Oke, pasti siap dong. Nah, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini Tuhan sudah memberkati kami semua. Pada saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan cerita Alkitab pada hari ini. Kiranya Roh Kudus selalu menyirami kami dengan roh kehikmatan, agar kami bisa dengan hikmat mendengarkan cerita Alkitab yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kami dari awal hingga berakhir nanti. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Pimpin kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, cerita Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Markus
pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 sampai 17. Kakak ulangi ya, dari kitab Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 sampai ke-17. Nah, dengarkanlah cerita kakak ini dengan seksama. Kita mulai ya. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kota, yaitu kota Yerusalem. Itu adalah Minggu perayaan Paskah orang Yahudi. Banyak orang telah datang ke Yerusalem untuk memuji Allah. Nah, Yesus berjalan memasuki halaman Bait Allah. Halaman itu telah menjadi pasar adik-adik. Banyak sekali meja dan uang, hewan-hewan dan burung-burung ada di mana-mana. Para pedagang sedang sibuk berjualan dan banyak sekali orang yang membeli. Wah, bisa dibayangkan ya. Para penukar uang sedang sibuk mengambil mata uang asing dari orang banyak dan memberikan kepada mereka mata uang yang tepat untuk persembahan mereka di Bait Allah. Orang menjual burung merpati dan domba kepada orang-orang yang hendak mempersembahkan persembahan mereka kepada Allah di ibadahnya di Bait Allah. Atau pada saat itu mereka sedang beribadah ya di Bait Allah. Mereka ingin mempersembahkannya persembahan yang terbaik dari orang-orang yang beribadah di Bait Allah pada zaman itu. Nah, di sana sangat sibuk dan ramai. Setiap orang berjalan ke sana kemari dan berbicara dengan keras. Domba-domba itu mengembik dan burung-burung berkicau. Tempat itu sangat ramai. Dan adik-adik bisa bayangkan bagaimana orang banyak dapat berdoa dan beribadah pada Tuhan pada saat kondisi seperti itu. Wah, pasti tidak fokus ya. Bagaimana mereka dapat memuji Allah ketika setiap orang sibuk berjualan, membeli? Tidak bisa dibayangkan ya. Yesus melihat apa yang sedang terjadi di Bait Allah dan mengetahui kalau hal itu salah. Rumah Bapaknya bukanlah tempat jual beli. Jadi Yesus menjadikan segala sesuatu menjadi benar. Dia menyuruh orang-orang yang membeli dan berjualan keluar dari Bait Allah. Tanpa ragu, Yesus membalikkan meja-meja para penukar uang tersebut. Dia membalikkan tempat duduk para penjual burung merpati. Kepingan uang berhamburan di atas permukaan tanah, dan burung-burung mengepak-ngepakkan sayap dengan sangat ribut. Para pedagang pun bergegas pergi. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Yesus menyucikan Bait Allah. Tempat itu bukan lagi pasar. Raja Yesus mengembalikannya kepada penggunaan yang semestinya, karena Dia mempunyai hak dan kuasa untuk melakukan hal itu. Sekarang orang banyak dapat datang ke Bait Allah untuk berdoa dan beribadah kepada Allah. Sekarang mereka dapat datang ke Bait Allah untuk mendengarkan Yesus mengajar firman Allah. Nah, bagaimana ceritanya adik-adik? Nah, menurut kamu dari tindakan Yesus itu benar atau tidak? Ya pasti benar dong. Namanya gereja ya, itulah tempat kita untuk beribadah. Nah, gereja itu sendiri bukan hanya sebuah bangunan, tetapi juga adalah salah satu tempat kita untuk berkumpul bersama-sama. Tetapi tahukah kamu bahwa tubuh kamu itu sendiri adalah gereja itu sendiri? Nah, seperti halnya bangunan gereja yang dijaga oleh jemaatnya, dibersihkan,
ya. Lalu kalau ada kotoran itu dihilangkan kotorannya, dijaga kebersihannya. Seperti itulah tubuh kamu adik-adik, yang merupakan bait Allah atau gereja itu sendiri. Kamu harus membersihkan tubuhmu dari sifat-sifat atau hal-hal yang kotor. Apa saja hal-hal kotor yang bisa menodai tubuh kamu yang merupakan gereja itu sendiri? Nah, betul sekali. Perbuatan yang salah, perbuatan yang melanggarkan firman Tuhan itu merupakan salah satu hal yang bisa mengotori tubuh kamu yang merupakan gereja itu sendiri. Bagaimana cara kamu membersihkannya? Tentu saja kamu harus bertobat, melakukan segala perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Itu salah satu contoh supaya kamu bisa membersihkan gereja yang ada di dalam tubuhmu. Baiklah adik-adik, untuk kesimpulan cerita Alkitab kita pada hari ini, Yesus berkuasa untuk menjadikan segala sesuatu benar. Yesus juga berkuasa menyelamatkan kita dari dosa dan berkuasa untuk memerintah hidup kita. Dan Tuhan ingin kita menghormati rumah Allah atau bait Allah, yang mana adalah tubuh kita, agar kita menjaga tubuh kita supaya tetap sehat dan menjauhi perbuatan dosa yang dapat mengotori tubuh kita yang telah disucikan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Bait Allah juga sebagai tempat kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan ingin kita menghormati bait Allah, yaitu gedung gereja dan tubuh kita. Dan tubuh kita adalah bait Allah di mana tempat Roh Kudus tinggal. Demikianlah cerita Alkitab kita pada hari ini. Semoga berkenan untuk adik-adik semua yang menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita ini adalah anak-anak Allah. Oleh sebab itu, ayo kita hidup kudus di hadapan Allah. Mari katakan, aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Hidup suci di hadapan Allah. Hidup suci di hadapan Allah. Haleluya. Nah adik-adik, tiba saatnya kita menaikkan doa syafaat kita. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini.
Terima kasih juga Tuhan Yesus atas berkat dari firman-Mu yang telah kami dengarkan tadi. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-mu ini yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bangun pagi dengan keadaan sehat dan tanpa kurang suatu apapun atas penyertaan-Mu. Dan juga kami ada sampai sekarang ini, semuanya karena kuasa-Mu yang sungguh besar Tuhan. Kami juga mendoakan buat teman-teman kami yang belum bisa mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini ya Tuhan. Jamah mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka bisa bergabung lagi bersama kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu, pendeta, pekerja harian gereja, dan semua orang ya Tuhan. Semoga apapun yang mereka kerjakan dapat berjalan dengan lancar. Lindungi dan sertai kami ya Tuhan dari pandemi COVID-19, sehingga kami semua dilindungi dari pandemi ini ya Tuhan, dan semua orang tetap sehat. Dan juga Tuhan berkati setiap hal yang kami lakukan, sehingga apa yang kami lakukan ini dapat menjadi berkat bagi semua orang. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu sungguh besar dan nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Inilah seru dan doa kami ya Tuhan, dan Engkau telah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu Tuhan. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut kehendak-Mu Tuhan, bentuk aku menurut-Mu, agar kami semua menyenangkan hati-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Bentuk setiap kami Tuhan, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Bentuk aku Tuhan, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu Tuhan. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut kehendak-Mu Tuhan, bentuk aku menurut-Mu, agar kami semua menyenangkan hati-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur
Adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Dan untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh beribadah sekolah minggu pada hari ini, meskipun beribadah secara streaming melalui channel YouTube GKI Nazaret. Kami bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah melalui ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kami dan sesama kami, terlebih untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin dan memelihara kami dalam menjalani aktivitas maupun kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Anak-anak Tuhan sama-sama katakan, amin. Demikianlah adik-adik ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk memfoto atau memvideokan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dan kirimkan ke kakak-kakak sekolah minggunya atau share di grup parenting SHM GKI Nazaret atau ke Facebook SHM GKI Nazaret. Dan jangan lupa untuk tugas-tugasnya juga supaya dikerjakan ya, dan dikumpulkan ke kakak-kakak sekolah minggunya di kelas masing-masing. Kakak juga ingatkan supaya adik-adik selalu menjaga kesehatannya dan selalu menjalankan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan supaya kita dapat terhindar dari virus COVID-19. Adik-adik, sampai bertemu kembali di ibadah sekolah minggu selanjutnya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.